Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqil azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghatu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, baik nikmat lahiriah, batiniah, jasmani, rohani. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan bisa kita arahkan ke jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi aset kebaikan baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Salawat salam barokah yang sempurna semoga tercurah keharbaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan umumnya seluruh anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim ajmain. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita semua adalah termasuk hamba Allah yang betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah ketika senantiasa mengikuti anjuran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita gunakan sebaik mungkin untuk menggapai kebahagiaan hakiki, baik kebahagiaan di dunia hingga di akhirat nanti, yaitu senantiasa kita tingkatkan kualitas puasa kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terpenting ibadah-ibadah kita, baik yang maldhoh atau ghairu maldhoh, baik yang wajib yang sunnah, kita berusaha mengikuti syariat, aturan dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga ketika ibadah kita, amaliyah kita sesuai dengan syariat yang Allah bimbingkan di Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah ibadah kita lebih maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Itulah pentingnya kita beribadah dengan ilmu. Tentunya ketika ibadah kita tidak didasari ilmu, karena tidak sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, ya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalam nazam Zaini Dahlan menegaskan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramaliyah, beribadah tapi tidak sesuai dengan aturan atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka a'maluhu mardutatun la tuqbalu, maka amaliyah kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita orang yang senantiasa rajin belajar dan belajar tanpa mengenal usia, tanpa mengenal waktu, itu sebagai sarana untuk optimal, maksimal ibadah kita.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan dan menghujamkan ilmu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga penerusnya yaitu para alim ulama dan orang-orang yang mau belajar mengkaji di bidang ilmu agama. Maka sungguh penting ibadah itu harus didasari dengan ilmu, sehingga orang yang senantiasa ibadah didasari sesuai dengan ilmu syariat, maka ibadahnya betul-betul bermanfaat baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan orang-orang yang senantiasa rajin mencari ilmu, tentunya orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu a'lam bimuradi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu berhubungan dengan lahiriah, ilmu ibadah lahir, ilmu fikih, ilmu batinnya, ilmu yang berhubungan dengan mengarahkan jiwa kita, hati kita, atau ilmu tasawuf. Karena sungguh pentingnya ilmu, sehingga sampai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu suatu ketika disuruh pilih antara ilmu dan tahta atau kerajaan. Khuyira Sulaimanu bainal ilmi wal mulki fakhtarul ilma fa'atallahu ilma wal mulka. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam disuruh, wahai Sulaiman, kamu milih ilmu atau tahta atau kerajaan. Ternyata beliau memilih ilmu, yang akhirnya beliau mendapatkan ilmu juga mendapatkan tahta atau kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa ketika orang memilih ilmu, insya Allah hidupnya akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan perjalanan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi apapun itu ilmu, ketika ilmu tersebut sudah kita kaji, kita pelajari, kita hayati, dan ilmu itu bisa menghantarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika orang tersebut punya ilmu, tapi ilmunya tidak bisa menghantarkan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat walladzi yuqribuna ilallah, itu ilmu yang senantiasa bisa meningkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Dan sebaliknya, ketika ilmunya tidak bermanfaat, wallati yubaiduna ilallah, ilmu yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala,
itu ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga siapa orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, bahkan tambah menjauh, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmu itu menjadi hijab antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mestinya ilmu bisa menyelamatkan kita, bisa membahagiakan kita, tapi sebaliknya ilmu itu menjadi siksaan untuk kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istada ilman wa lam yastad hudan, lam yastad minallahi illa budan." Siapa orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah Al-Kisah, yaitu Syekh Barseso, begitu alim al-alamah, wakila dikisahkan bahwa sekali ngajinya aja muridnya belasan ribu, bahkan banyak yang bisa terbang, saking ampuhnya, begitu hebatnya karomahnya Syekh Barseso. Tapi ternyata udah sunatullah, Syekh Barseso itu ilmunya luar biasa, al-alim alama, tapi ilmunya tidak mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau masih kejebak dengan imperialis nafsu, yang singkat cerita beliau sampai membunuh orang, memperkosa wanita, bahkan minum arak, yang akhirnya beliau itu mati kondisi kafir, tidak membawa iman. Itu contoh bagi ilmu yang tidak bermanfaat. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Kita kalau untuk menegaskan, fa'alimun itu orang yang alim, yang faham agama, ngerti agama, baik alim apapun, fikih, alim apapun, lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya. Mungkin ilmunya hanya untuk pamer-pameran, untuk debat-debatan, untuk cari sensasi, popularitas, atau cari duniawi dan lain sebagainya. Besok di yaumil kiamah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Itu beratnya ketika orang udah dianugerahi, dititipi ilmu oleh Allah, tapi ilmu tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga ilmunya akan menjadi siksaan yang dahsyat untuk orang itu. Na'udzubillah subhanallah min dzalik. Maka ketika orang dititipin ilmu oleh Allah, bisa mengamalkan untuk dirinya, keluarganya, bahkan bermanfaat untuk umat dan masyarakat, tentunya akan sangat luar biasa, yaitu barokah, juga pahala, sehingga bisa menjadi wasilah mencapai kebahagiaan dunia juga akhirat. Tapi sebaliknya, ketika ilmu yang dititipkan di dalam hati manusia itu tidak bermanfaat, sehingga akan mendapat siksaan yang dahsyat bagi sahibul ilmi, orang tersebut, khususnya besok di hari kiamat nanti. Maka manusia itu punya dua hijab. Yang pertama itu hijab nuroniyah, hijab cahaya, hijab ilmu. Orang yang punya ilmu kebanyakan itu, kalau belum dapat petunjuk dari Allah, taufik hidayah sempurna dan benar, biasanya makin tambah sombong dan lain sebagainya. Yang kedua hijab dzulmah, hijab kebodohan. Tidak punya ilmu pun sama. Sehingga mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mendapat ilmu dari Allah, tapi ilmu yang dapat petunjuk yang sempurna dan benar, sehingga dengan ilmu itu menjadi ilmu wasilah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Semua salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min usada zaman an-ratatu wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.